Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Senang hari ini bisa berjumpa kembali dengan kalian. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Anak-anak soleh dan soleha, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang iman kepada qada dan qadar. Anak soleh dan soleha, kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Nah, untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut ini. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar ada dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Sedangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 38, "Wa kana amrullahi qadaran maqdur." Yang artinya, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti. Hubungan antara qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan, melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Macam takdir itu dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Mutlak keputusannya di tangan Allah. Sedangkan takdir mu'allaq itu ketentuan Allah yang mungkin masih bisa diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Fungsi iman kepada qada dan qadar yang pertama yaitu menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa percaya diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan berikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang keempat adalah menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Yang terakhir, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Perilaku beriman kepada qada dan qadar itu yang pertama adalah melatih diri untuk pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah beri. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Yang kelima adalah melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Yang terakhir, yakin bahwa di balik sesuatu yang kurang menyenangkan pasti ada sesuatu hikmahnya. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan dari saya, dari Ibu Guru tentang beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat pelajaran hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.